the land, itu adalah tema kita pada hari ini. Dalam Yehezkiel 37 dan Markus pasalnya yang ke-6, kita akan sama-sama mencoba untuk melihat apa sih yang Tuhan mau kerjakan melalui kita untuk tempat di mana kita berada. Yehezkiel 6 ayat 5 dan Yehezkiel 7 ayat 17 dan selanjutnya itu berbicara seperti ini, saudaraku. Aku akan mencampakkan mayat-mayat orang Israel di hadapan berhala-berhala mereka dan menghamburkan tulang-tulang keliling mezbah-mezbahmu. Di mana saja kamu diam, kota-kotamu akan menjadi reruntuhan dan bukit-bukit pengorbananmu akan menjadi sunyi sepi. Supaya mezbah-mezbahmu dihancurkan dan ditinggalkan sunyi sepi, berhala-berhalamu diremukkan dan ditiadakan, pedupaan-pedupaanmu diluluhkan dan buatan-buatan tanganmu dihapuskan. Dan orang-orangmu yang terbunuh akan berbahan di tengah-tengahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tangan semua orang akan menjadi lemah, dan lutut mereka akan gemetar karena ketakutan. Ini adalah sebuah peringatan Tuhan kepada satu bangsa yang menyembah berhala. Tuhan kasih peringatan kepada bangsanya, kepada Israel, bahwa kalau kamu menyembah berhala, ini yang akan kamu alami. Kamu akan menjadi seperti tulang-tulang yang kering. Kota-kotamu akan ditinggalkan sunyi sepi. Kamu akan kehilangan kekuatanmu dan tidak mampu berdiri lagi. Nah, saya baru saja pelayanan beberapa, makanya 2 minggu ini benar-benar padat sekali, saudara ya. Saya capek sekali selama 2 minggu ini. Saya ke Kudus, lalu saya ke Jawa Tengah di daerah Tawangmangu karena ada retret. Mereka minta retret 5 sesi. Itu khusus dengan perdukunan. Coba ceritakan pengalaman ibu dengan okultisme. Lalu mereka mulai cerita pengalaman mereka dengan okultisme, saudara. Ada satu ibu maju ke depan lalu cerita, saya usahanya gudeg persembahan saji-sajian kepada roh-roh supaya tokonya diberkati. Lalu satu bapak lagi cerita bahwa ketika dia berkenalan dengan okultisme, dia akan disuruh untuk memakai seperti satu gelang di tangannya, ya, dibuat dari akar-akaran. Nah, harapannya supaya ketika apapun yang dia kerjakan itu diberkati, dan kalau misalnya dia berurusan dengan orang jahat, tangannya bisa punya kuasa untuk mukul orang. Lalu satu lagi cerita seorang ibu biasa aja sebenarnya, dia cuma punya pengalaman. Dia punya pengalaman di mana keluarganya banyak yang meninggal, saudara. Jadi turun-temurun banyak yang meninggal, sampai suaminya sendiri meninggal muda. Jadi dia ketakutan dengan kematian. Dan temannya yang juga memahami perasaan dia, mengenalkan dia dengan satu orang yang sudah usia tua, sepuh. Si sepuh ini ngasih dia kain. Dan dibilangin, kalau kamu taruh kain ini di bawah tempat tidur kamu nggak bakal kenapa-kenapa. Nah, tapi tahukah saudara bahwa dari semua yang mereka ceritakan, mereka mengalami justru sebaliknya. Si ibu yang berpikir dia tidak akan diliputi ketakutan karena ada kain di bawah tempat tidurnya, justru hidup dengan ketakutan. Anaknya akhirnya bercerai, keluarga anaknya berantakan, dia hidup dengan kesepian. Si ibu yang tadinya berpikir dengan memberi sajian, bisnisnya diberkati, ternyata sebaliknya, bisnisnya hancur berantakan. Dan si bapak yang tadinya dipikir apa yang dikerjakan berhasil, ternyata pernikahannya berantakan, porak-poranda. Dia jatuh dalam perzinahan, lalu bisnisnya jadi kolaps. Nah, Tuhan tuh lagi bicara sama bangsa ini persis seperti kepada orang-orang ini. Bahwa setiap kali kamu melakukan penyembahan berhala, kamu tidak akan pernah diberkati. Yang ada hidupmu pasti berantakan dan luluh lantak. Nah, zaman sekarang ini kan kita nggak begitu lagi ya. Saya pikir kalau kayak brother gini kan udah nggak mungkin ya begitu ya. Ya, kita ada nggak punya berhala seperti mereka dulu pergi ke Gunung Kawi. Berhala kita di zaman sekarang itu berbeda. Buat generasi yang digital, berhalanya adalah ChatGPT dan Gemini AI. Itu berhala kita. Kita lebih banyak bertanya strategi bisnis sama dia daripada pada Roh Kudus. Kita bisa tanya kepada ChatGPT, tolong kasih tahu 5-10 tahun ke depan hidup saya bagaimana. Ya, tolong bikin strategi planning bagaimana caranya supaya saya bisa sukses.
Saya pengen bangun bisnis ini, saya pengen rintis bisnis ini, tolong kasih strategi A, B, C, D, E, F, G. Tanpa sadar kita adalah penyembah-penyembah berhala di zaman digital dan modern. Dan akhirnya kita mendapati apa yang kita lakukan itu tidak diberkati. Oleh karena kita pun menyembah berhala. Nah, kekristenan zaman sekarang juga punya berhala yang mereka sembah, yaitu pendetanya. Kita jarang sekali melihat begitu banyak orang mencintai seorang manusia lebih daripada dia mencintai Tuhan. Kalau nama Tuhannya dihina, dia bilang Tuhan bisa bela dirinya. Tapi kalau nama pendetanya dihina, pendeta nggak bisa bela dirinya sendiri. Harus dibelain sama dia. Dan tanpa sadar kalau kita tetap terjebak dengan penyembahan berhala ini, kita nggak lihat revival in the land. Kenapa kita nggak lihat revival in the land? Karena ternyata tempat di mana kita berada juga jatuh dalam penyembahan berhala. Saudara tahu bahwa Yesus menyebut teman-temannya, murid-muridnya ini dengan sebutan sahabat mempelai. Katakan sama-sama sahabat mempelai. Nah, sahabat mempelai itu seperti kalau saudara nonton film Korea. Ada satu cowok ganteng pengen nikah. Lalu dia punya yang namanya bridegroom. Ya di sebelah bridegroom, di sebelahnya ya temenin dia. Keren lo bro, keren lo bro. Gitu. Nah, kita itu sahabat mempelai. Mempelainya itu adalah yang mau nikah, yaitu Yesus. Nah, semua pendeta hamba Tuhan yang saudara kenal itu sahabatnya mempelai. Artinya tujuan mereka adalah mempersiapkan si mempelai dan mempersiapkan saudara dan saya untuk berjumpa satu sama lain. Tetapi ada begitu banyak sahabat mempelai justru lebih dicintai dari mempelainya sendiri. Ada sahabat mempelai lebih dekat kepada mempelai perempuan daripada mempelainya sendiri. Dan itu yang sedang terjadi sekarang. Bagaimana kita melihat cinta kepada Tuhan sudah digantikan dengan cinta kepada sesuatu yang lain kecuali Tuhan. Tuhan kasih peringatan sama bangsa ini, kalau kamu melakukan hal seperti itu, kamu akan jadi tulang kering. Kamu bahkan tercerai-berai di tanah di mana kamu berada. Kita harus kembali kepada cinta yang satu-satunya kepada Yesus. Yesus harus jadi yang terutama buat kita. Entah di mana kita bergereja, entah siapa gembala kita, entah siapa pendeta kita, kita harus mencintai Yesus lebih dari apapun juga. Karena semua hamba Tuhan yang saudara kenal, yang saudara kagumi di YouTube dan di Instagram, itu cuma sahabat mempelai. Mereka bukan mempelai yang akan menikahi saudara dan saya nanti. Amin. Kita adalah mempelai-mempelai Kristus. Dan kalau kita mau mulai mencintai Yesus lebih dari apapun dan dari siapapun, kita akan jadi pasukan yang Tuhan bangkitkan di hari-hari. So dalam Yehezkiel 37 dikatakan begini saudara. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan di lembah ini penuh dengan tulang belulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Jadi Yehezkiel dibawa Tuhan untuk melihat keadaan dari bangsa yang menyembah berhala. Dan ketika Yehezkiel dibawa untuk melihat keadaan itu, dia ditempatkan di tengah-tengah lembah. Dia punya pilihan. Apakah dia mau membiarkan dirinya dipengaruhi oleh atmosfer di mana dia berada, atau dia mau melihat tujuan Tuhan, kenapa Tuhan menempatkan saya di tengah-tengah lembah ini? Kalau kita ada di posisi Yehezkiel pada masa itu, kita akan berpikir begini, ini gak ada harapan ini lembah seperti ini. Ini lembah penuh dengan tulang belulang ini. Ngapain saya ada di sini? Ini pasukan mati semua ini. Udah gak ada harapan, apa yang bisa saya buat di sini? Tetapi Tuhan ketika menempatkan Yehezkiel di tengah lembah, dia punya tujuan. Dia pengen Yehezkiel untuk melihat apa tujuan Tuhan di tengah-tengah lembah tersebut. Beberapa di antara kita Tuhan tempatkan di satu kondisi yang sangat sulit.
Karena dia ingin kita melihat tujuan Tuhan di balik situasi tersebut. Kita mungkin bisa punya alasan banyak tentang kok saya ada di gereja seperti ini. Kok saya ada dalam komunitas seperti ini. Kok saya ada di kota seperti ini. Atau kok saya ada dalam keluarga seperti ini. Atau kok saya bisa dalam pernikahan seperti ini. Karena buat Yehezkiel yang menjadi tulang kering adalah tentara-tentara Israel. Buat kita tulang keringnya mungkin suami kita sendiri. Udah gak bisa apa-apa. Udah gak berdaya. Gak punya kerjaan. Diem aja di rumah. Buat Yehezkiel tulang keringnya adalah tentara-tentara itu. Buat kita tulang keringnya adalah keluarga kita sendiri. Toxic. Buat Yehezkiel tulang keringnya adalah tentara-tentara itu. Buat kita tulang keringnya adalah gereja kita sendiri. Dan setiap kali kita datang ke gereja, kita cuma melihat orang-orang yang kering. No worship, no passion, no power, no intimacy with God. Pergi ke gereja pulang, cuma gitu doang. Dan kita berpikir, ngapain gua di sini? Kita ditempatkan Tuhan di tengah-tengah lembah, pasti Tuhan punya maksud. Pasti Tuhan punya tujuan. Dan ketika Tuhan tempatkan Yehezkiel di lembah, ada 3 hal yang harus Yehezkiel sadari. Pertama, kamu tidak menyerap suasana, kamu mengatasinya. Ketika dia ada di tengah-tengah lembah, dia nggak boleh dipengaruhi oleh apa yang sedang terjadi di lembah itu. Dia nggak boleh dipengaruhi dengan atmosfer yang ada di lembah. Dia harus menguasai atmosfer tersebut. Sama seperti kita. Kita punya pilihan. Kita mau jadi sama dengan di lembah itu atau kita mau berbeda. Dengan situasi dan kondisi yang ada, kita mau menempatkan diri kita di mana. Kamu tidak boleh dikuasai oleh tempat di mana kamu berada. Yang kedua, kamu tidak boleh dikendalikan oleh atmosfer tempat tersebut. Beberapa di antara kita punya kesulitan untuk bisa bergerak bersama dengan Tuhan karena controlling. The place is so controlling that you cannot do anything. Begitu kontrol itu ada, kita nggak bisa bergerak. Memang tempat-tempat tertentu, lembah-lembah tertentu, itu memiliki atmosfer yang begitu kuat yang membuat kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tiba-tiba kreativitas kita hilang, passion kita hilang, kita nggak punya strategi apapun, kita nggak punya desire apapun, kita mentok, kita stuck di tempat di mana kita berada. Karena tempat di mana kita berada nggak memberi kita ruang untuk bergerak. Tapi saudara tahu, you cannot let yourself be controlled dengan di mana saudara berada. Gimana caranya, Pak? Dengan mengizinkan roh itu bekerja dalam kita. Karena roh dalam dirimu lebih besar dari roh dalam dunia ini. Amin. Kira-kira apa yang sekarang mencoba mengendalikan saudara? Mencoba memanipulasi saudara sehingga saudara nggak bisa bergerak. Saudara stuck di tempat di mana saudara berada. Padahal kalau saudara coba merenungkan, you have that vision inside of you. You have that passion and purpose inside of you. And then tiba-tiba ketika Anda masuk dalam lingkungan ini lagi, lingkungan ini membuat Anda mati lagi. Gak bisa bergerak lagi. Stuck lagi di mana saudara berada. Yang ketiga, you cannot let yourself conform with the atmosphere. Biasanya kalau kita sudah ada dalam sebuah lingkungan, dalam sebuah atmosfer, dalam sebuah komunitas yang kering, kita akan jadi kering juga. Karena natur manusia beradaptasi dengan tempat di mana dia berada. Itu sudah naturnya begitu. Awalnya manusia menolak untuk diperbudak. Tapi ketika perbudakan itu terlalu kuat, dia nggak bisa melawan perbudakan, manusia terima diperbudak. Akhirnya manusia beradaptasi dengan perbudakan itu. Nggak kerasa 400 tahun mereka diperbudak di Mesir. Sampai pada sebuah titik mereka menjerit sama Tuhan. Betapa beratnya perbudakan ini. Ketika mereka menjerit, Tuhan utus Musa untuk membebaskan.
Kalau mereka nggak menjerit, mungkin nggak datang-datang gitu Musa itu. Keluaran 2 berkata bahwa Tuhan mendengar jeritan mereka. As long as you conform with the place you, ya di mana saudara berada sekarang, ya saudara nggak melihat terobosan. Karena saudara mulai beradaptasi. Ekonomi lagi susah Pak, ya gini aja. Saingan banyak Pak, ya gini aja. Kerja saya nggak suportif, saya gini aja. Saya nggak punya teman-teman yang dukung, saya gini aja. Lama-lama kita conform dan kita jadi kering, persis seperti tempat di mana kita berada. Tetapi Tuhan lagi cari orang-orang yang nggak mau serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaharuan budi. Amin. Akan ada tempat-tempat tertentu, lingkungan tertentu, komunitas tertentu, atmosfer tertentu yang ingin saudara menjadi sama dengan itu. Kalau saudara ketemu dengan orang-orang yang gitu-gitu aja, banyak politiknya, ya jadi politik saudara. Berpolitik dalam pelayanan, karena saudara dikelilingi orang-orang seperti itu. Tapi kalau saudara mau berkata, no, God has a plan for me, maka kita akan break free dari atmosfer yang selama ini mencoba untuk membuat kita pasif, kering, tertekan, dan dikuasai. Amin. Saya punya cerita, karena saya orangnya suka terbuka, saya nggak suka nyombong gitu, biar orang tahu bahwa setiap kita punya jalan hidup kita masing-masing. Saya tahu setiap orang punya perjalanan masing-masing. So, this is my story. Saya menggembalakan itu umur 21 tahun di Kalimantan. Penajam, kalau saudara kenal nama itu, yaitu tempat saya pernah penggembalaan ketika umur saya 21 tahun. Selama 4 tahun saya penggembalaan di sana dan saya pikir ini udah keren nih, udah mulai baik keadaan. Sampai tiba-tiba mama saya telepon dan suruh saya untuk pulang dulu dong, kamu udah lama nggak pulang ke Bandung. Terus saya bilang, oke Mi, emang ada apa? Mama saya nggak bilang ada apa. Mama saya cuma bilang pulang dulu. Terus saya pulang ke Bandung. Koper saya tinggal di situ, baju saya tinggal di situ, buku-buku teologi saya simpan di situ, sepatu saya simpan di situ, semua saya simpan di situ. Saya cuma bawa ransel kecil. Balik ke Bandung. Sampai di Bandung, saudara tahu? Saya nyampe rumah, kamar gelap, pintu gelap, rumah gelap, semua gelap. Bingung, saya ada apa ini? Mi, gak ada yang nyaut. Ada di saya nggak ada juga, pada kemana nih orang? Terus saya mulai buka pintu yang nggak terkunci itu. Lantai 1 nggak ada orang, saya naik ke lantai 2. Itu rumah kontrakan by the way. Di lantai 2 saya masuk kamar, mama saya lagi begini. Rambut terurai begini, udah kayak orang gila. Mami, Oce udah pulang. Iya Mami, kenapa? Baru mama saya mulai cerita, jadi ditipu sama orang. 2 bisnisnya bangkrut. Mama saya nggak punya uang buat bayar uang sekolah anak. Ada di saya butuh sekolah, makanya harusnya jam sekolah mereka main semua. Udah susah makan, ngutang ke warung depan rumah cuma buat beli makanan, beli telur. Wah, tuh dengar tuh hati saya hancur, saudara. Lalu akhirnya selama seminggu saya habiskan waktu saya bersama dengan mama dan 4 orang adik, karena papa kami sudah meninggal ketika saya SMA. Saya habiskan waktu dengan mereka seminggu. Yang dari sana telepon, kapan balik? Pak! Saya bilang, tar dulu ya, kasih seminggu lagi. Seminggu lagi saya habiskan waktu dengan mereka, lihat kehidupan, lihat tukang tagih hutang datang ke rumah. Ditelepon lagi, kapan balik? Waktu itu saya berdoa dan saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya buat? Tuhan bilang, kamu stay di sini sama keluarga kamu. Nah, terus pelayanan saya bagaimana? Nanti aku carikan yang lain. Itu pertama kalinya saya let go. Koper saya masih di sana semua, Tuhan. Biarin aja. Jadi saya bilang sama orang di sana, saya nggak bisa balik lagi. Mereka kecewa, ada yang marah, ada yang nelpon, ada yang nangis, ada segala macam lah. Tapi saya bilang saya nggak bisa balik. Tolong cari yang lain penggembalaan di sana. Saudara tahu jemaatnya 312 kakak. Tinggalin. Dan saya akhirnya dari seorang gembala, karena sejak lulus SMA kan saya langsung ke Alkitab ya, jadi saya nggak punya pengalaman jadi sales. By the way, saya nggak punya pengalaman jualan barang. Dari gembala, saya jadi pengangguran, saudara. Saya benar-benar bingung waktu di Bandung mau ngapain gitu. Nggak ada yang ngundang korban, nggak ada yang kenal saya.
Terus saya nangis hampir 2-3 hari. Berkata ini lembah air mata dan kekelaman yang paling mengerikan yang pernah saya hadapi dalam hidup setelah papa saya meninggal. Tapi di hati kecil saya tiba-tiba Tuhan bilang begini, kalau kamu gak bisa jaga api dalam hati kamu, ketika kamu jadi gembala dan kamu jadi seperti sekarang, kamu gak bisa jaga api, berarti kamu belum lulus. So akhirnya saya ambil komitmen sama Tuhan. Malam itu saya bilang begini, mau saya gembala, mau saya satpam, mau saya supervisor mall, mau kerjaan saya apapun, I will be the same person that keep my spirit alive. So dimulailah perjalanan saya keliling Bandung, melamar pekerjaan di toko steak. Bayangin, saya waktu kasih lamaran, si engkau yang punya toko sampai bingung. Pak, ini kok ditulis lamaran Bapak gembala gereja? Iya Pak. Bapak nggak punya pengalaman lain? Nggak punya sih. Hah? Bapak ngapain lamar di sini? Baru saya cerita. Akhirnya dia bilang, ya udah Pak, karena kita sama-sama anak Tuhan ya Pak. Kalau Bapak mau kerja di sini silakan. Saya ingat pekerjaan yang saya lakukan selain itu adalah jadi sales, keliling komplek, jualan magic mop, tempel, keliling komplek. Saya dapat uang makan 20.000 setiap hari. Saudara tahu seharian saya nggak makan, itu 20.000 saya pegang. Dan kalau saya sudah sampai rumah sore, saya kasih ke mama saya 20.000. Nih buat adik-adik. Saya nggak makan seharian. Saya baru makan ketika dengan keluarga itu. Itu pahit sekali itu. Pahitnya. Tapi saya diajari Tuhan untuk mencintai Tuhan bukan karena siapa kamu, tapi karena siapa Dia. Saya mungkin nggak lagi jadi gembala seperti, karena saudara kalau jadi gembala di daerah itu saudara udah kayak Yesus, beda level dikit doang. Beneran, gitu ya, diagung-agungkan dengan atau kayak gimana. Dari seorang gembala saya nggak jadi apa-apa. Itu saya belajar untuk berkata begini, saya harus mencintai Yesus bukan karena siapa saya, tapi karena siapa Dia. Mungkin di antara saudara sekarang yang sekarang udah nggak jadi siapa saudara dulu. Saudara udah berubah. Sesuatu terjadi. You no longer you 5 years ago. You are totally different person. Saudara yang dulu mungkin pengusaha yang kuat. Saudara yang sekarang adalah seorang pria yang lemah. Yang bingung mau buat apa. Saudara yang dulu mungkin diurapi dengan dahsyat. Pengalaman saudara dahsyat. Pelayanan saudara powerful. Dan sekarang saudara kehilangan semua kekuatan itu. Something happened. Saudara yang dulu mungkin pernah cinta Tuhan luar biasa. Menyala-nyala ikut Tuhan. Dan sekarang antara ateis atau agnostik beda-beda tipis saudara yang sekarang. Tapi saya mau bilang, Jesus still loves you and me, no matter what. Saya bersyukur Tuhan gak bangga sama saya karena saya gembala. Tuhan bangga saya karena saya anaknya. Jabatan saya gak pernah membuat Dia lebih bangga sama saya. Dan apapun yang saya alami, keterpurukan apapun yang saya alami, gak membuat Dia sedikit lebih bangga sama saya. Dia bangga sama saya sebagai anaknya. Dan itu gak pernah berubah. Dan Tuhan juga bangga sama saudara. Amin. Saudara yang sekarang. So istri-istri yang suaminya sekarang mungkin sedang lemah. Suamimu gak kayak dulu lagi. Udah enggak. Suamimu yang sekarang mungkin seperti prajurit yang sedang kehilangan kekuatannya. Suami-suami istrimu yang dulu bukan istrimu yang sekarang. Sudah banyak hal yang membuat dia seperti itu. Mungkin dia kehilangan anak, mungkin dia keguguran, mungkin dia kehilangan harapan, mungkin dia pernah mengalami pengkhianatan. Ada banyak hal yang membuat dia gak seperti sekarang. Yang sekarang gak seperti dulu lagi. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, God still have a plan untuk saudara dan saya. Amin. Tuhan bilang sama Yeskiel, lihat tulang-tulang kering, dan apa yang mau kamu buat. Pertama, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia,
Tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Tuhan bilang begini sama mereka. Yesaya, bukan saya yang ngomong. Mereka sendiri yang ngomong. I have no hope, I have no strength, I have nothing. Bukan saya, mereka sendiri yang ngomong. Mereka sendiri yang ngomong. Memang mereka itu WL, iya. Mereka tuh hari Minggu WL, tapi kalau nggak jadi WL, selama mereka berbaring di kamar, mereka bilang begini, saya bisa apa-apa. Iya, mereka ini kasihan, tapi kelihatan di depan, pas mereka pulang ke rumah, sendirian di rumah, mereka berkata bahwa aku nggak berharga. So mereka sendiri yang ngomong, Yesaya bukan aku, kata Tuhan. Dan ini yang sedang mereka katakan. Kalau saya coba gambarkan dengan keadaan zaman sekarang, anak muda. By the way, kenapa anak muda? Berhubung biasanya yang datang ke komunitas Pak Thomas itu anak muda sudah. So ini realitanya. Pertama, tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Saudara tahu ada 64,22 juta anak muda di Indonesia. 60% dari 64 juta itu tinggal di perkotaan. Hanya 11% yang lulus perguruan tinggi, dan sisanya berhenti di SMA sama SMK. Kita sedang lihat gelombang anak muda yang berkata, saya nggak punya kekuatan untuk berhasil. Saya nggak punya power. Saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak punya privilege. Kita lagi lihat generasi yang katanya sih emas, tapi mencemaskan. Gak punya kekuatan. Pak, dia mah enak pak. Bapaknya bilang begini, lo bisnis aja. Kalau gagal, papa modalin lagi. Lah kalau gua pak, gagal langsung selesai. Dia enak pak, papanya bilang, lo kuliah aja S2, S3, gak apa-apa. Saya pak, S1 selesai jualan es. Ada banyak generasi yang sekarang sedang berkata bahwa mereka gak punya kekuatan untuk bisa berhasil. Dan apa yang mau kita lakukan terhadap mereka? Kepada generasi. Saudara, saya mau bilang, kalau Anda bisa menginvestasikan kekuatan Anda untuk membangkitkan satu orang aja, saudara sudah melakukan hal yang luar biasa. Satu orang anak muda yang tadinya punya mentalitas pengecut, pecundang menjadi pemenang, itu udah dahsyat. Yang kedua, generasi muda ini bilang begini, pengharapan kami sudah lenyap. 34,9% remaja Indonesia mengalami masalah mental. 15,5 juta anak muda yang terdampak. Dan bunuh diri menjadi 5 penyebab utama dari kematian mereka. Dan yang terakhir, mereka bilang apa? Kami sudah hilang. Hilang apa, saudara? Hilang kepercayaan. Kepada siapa? Yang pertama kepada gereja dan kepada agama. Hilang kepercayaan kepada siapa? Kepada pendeta. Saya buat konten di Instagram, pendeta menurut survei dari Gallup adalah profesi yang paling banyak mengalami penurunan kepercayaan sepanjang sejarah. Kenapa orang nggak percaya sama pendeta? Karena kita lihat pendeta berjatuhan. Sekarang kita sedang berhadapan dengan generasi nggak percaya pendeta. Lalu apa yang kita bisa buat? Makan itu kedua, kita sedang berhadapan dengan generasi yang nggak percaya sama gereja. Dan ini mungkin bukan salah mereka. Ada satu lembah, Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah. Dan Tuhan bertanya sama kita, apa yang kamu lihat? Saudara, saya bersyukur loh.
Sekali waktu saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan senior, lalu dia bilang begini, saudara, Pak, ini kita sedang masuk kepada sebuah zaman di mana orang lebih percaya berdoa daripada pendeta. Nah, saya bilang, iya, orang lebih percaya berdoa daripada pendeta. Kenapa Pak bisa begitu? Karena mayoritas pendoa itu kalau disuruh doain sungguh-sungguh, tulus, nggak ada motif, nggak ada akidah, dan nggak bawa-bawa jabatan. Saya pikir itu kabar baik, saudara. Itu artinya setiap kita sekarang punya peranan untuk menyentuh generasi. Nggak perlu lagi bawa-bawa gelar, jabatan. Kita punya panggilan untuk berdampak buat generasi. Because people are looking for you. Yang terakhir, mereka hilang harapan kepada siapa? Kepada pemerintah. Pada pejabat pemerintahan. Pada para penegak hukum. Apa yang akan kita lakukan ketika kita ditempatkan di tengah-tengah lembah penuh dengan generasi yang seperti ini? Pertama, jawabannya pertama, kitanya gak boleh kering. Jadi kering bukan lagi pilihan kita. Kita harus bangkit, amin. Kita harus on fire, bergairah. Kitanya gak boleh kering. Kalau kita ditempatkan di atmosfer yang menekan, jangan bermasalah dengan atmosfernya, tapi pikirkan satu hal, saya harus berdampak buat generasi. Saya nggak boleh membiarkan diri saya dikontrol, dikendalikan, apalagi dibuat menjadi pasif dengan atmosfer di mana saya berada. Saya mau saudara lihat Markus pasal 6. Dalam Markus pasal 6 ada sebuah kisah tentang Yesus yang pulang ke tempat asalnya di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan di tempat asalnya dia tiba di situ. Murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat dia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara tahu bahwa sebelum Markus 6 ada Markus 5? Kalau saudara baca Markus 5, di situ ada peristiwa Yesus mengusir roh jahat dari orang di Gerasa. Orang gila jadi waras. Kalau saudara lagi baca turun ke bawahnya, Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Baca lagi, Yesus membangkitkan anak perempuan 12 tahun yang mati. Jadi dengan semua peristiwa dahsyat yang sudah Yesus lakukan di kota lain, dia datang ke Nazaret dengan sebuah harapan. Gua mau bikin KKR yang hebat juga di sini. Gitu kira-kira. Karena di kota lain aja dahsyat, masa di sini enggak? Nah ketika dia sampai di Nazaret, bayangkanlah Yesus sudah setting panggung, mungkin gitu kira-kira ya. Hadirilah KKR bersama PS Jesus gitu misalnya. Saudara tahu nggak ada yang datang? Nggak ada yang datang ke KKR. Karena mereka kecewa dan menolak dia. Nggak ada yang datang. Padahal dia datang dengan pengharapan bahwa apa yang dia lakukan di kota lain itu akan sama dahsyatnya dengan di kota ini. Tetapi di kota di mana dia berharap ada sesuatu yang besar terjadi, justru nggak terjadi apa-apa. Saudara pernah nggak punya pengalaman di mana whatever you do outside itu bakal dahsyat. Tapi ketika kamu kembali ke tempat di mana kamu berada, nggak ada apa-apa. Itu realitanya. Kita bisa begitu dahsyat ketika kita di luar. Kita begitu bebas, kita begitu ekspresif. Kita begitu penuh dengan ide dan visi. Tapi ketika kita kembali ke tempat di mana kita berada, di mana orang-orang kenal kita, orang-orang bersama dengan kita, dan kita nggak jadi apa-apa.
Tiba-tiba saja kita diserang dengan ketidakpercayaan, kita diserang dengan keraguan, kita stuck di situ. Yesus pernah buat KKR dan nyaris nggak ada yang datang. Di sini kita belajar tentang Yesus itu begini, saudara. Yesus tahu bagaimana menghandle penolakan dan tetap menjaga hatinya fokus sama tujuan. Banyak di antara kita ketika kita ngalamin penolakan, kita mengalami orang-orang yang tidak percaya sama kita, orang nggak terima kita terpengaruh dengan atmosfer yang ada dan karunia itu hilang. Tapi Yesus enggak. Ketika dia berhadapan dengan penolakan dan orang-orang yang tidak mau menerima dia, kalau saudara nanti baca slide berikut, Yesus kita selalu luar biasa. Coba kita lihat slide berikut. Pertama, dia tidak pernah bertindak dengan emosi. Tapi dia menaklukkan atmosfer di sekelilingnya dengan hadirat Roh dalam diri. Hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita ada di tengah-tengah lingkungan atmosfer yang sepertinya toksik, yang sepertinya menekan, yang sepertinya nggak percaya, yang sepertinya mencoba membuat kita kering, adalah dengan tidak bertindak berdasarkan emosi. Marah-marah itu nggak menyelesaikan sesuatu. Kita bisa marah dengan situasi, kondisi yang ada, tapi itu nggak akan membuat kita menang. Kita mungkin sekarang di tengah-tengah keluarga yang mertuanya toksik banget. Sampai stres kita dengan mertua kita yang begitu. Tapi marah-marah nggak akan membuat kita menang. Kita mungkin ada di tengah-tengah gereja yang kering, yang pasif, yang vakum, yang nggak memiliki kegerakan. Tapi marah-marah sama gereja juga akan membuat kita menang. Kita harus mengizinkan Roh dalam diri kita menguasai atmosfer yang ada. Next. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Allah bertanya sama Yehezkiel. Yehezkiel menjawab, Tuhan engkaulah yang mengetahui. Lalu Tuhan bilang sama Yehezkiel, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Lalu Yehezkiel mulai bernubuat. Dia berkata begini, lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tapi mereka belum bernafas. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Ini yang pertama yang Yehezkiel lakukan ketika dia melihat tulang-tulang kering. Dia bernubuat. Dia memperkatakan apa yang menjadi pesan Tuhan atas hatinya. Saya pikir kita sudah lupa sekarang bahwa hidup dan mati itu dikuasai lidah. Bahwa your words still have power to change everything. Minimal begini loh, ketika kita memperkatakan, minimal kita dengar. Gak usah ngomong tentang memperkatakan mengubah atmosfer, memperkatakan mengubah gereja, memperkatakan mengubah hidup, enggak. Memperkatakan itu mengubah kamu. Because your word, it has to change you first. Makanya ketika kita memperkatakan sesuatu, kita mengizinkan perkataan itu mengubahkan kita. Karena kita sendiri yang harus diyakinkan mengenai situasi di mana kita berada. Kalau kita sendiri nggak bisa diyakinkan bahwa Tuhan punya rencana di tengah situasi yang seperti ini, maka buat apa kita berharap untuk sebuah terobosan dan mujizat? Kitanya aja nggak yakin. Tapi saudara pasti pernah ngalamin ya, memperkatakan sesuatu itu lebih susah untuk kita percaya. Kita tuh pengen ketika kita memperkatakan sesuatu kita lupain. Tapi Tuhan bilang kepada Yehezkiel, bernubuat. Ketika kita memperkatakan sesuatu, kitanya harus dengar. Dan mendengar sesuatu yang gak sesuai realita, itu benar-benar gak enak buat logika kita. Mendengar sesuatu yang kita perkatakan, yang kelihatannya aneh, itu gak enak itu.
Itu kayak bener nggak sih? Kayak orang gila ngomong begini. Tapi kita harus mendengar perkataan kita dulu. Sebelum nanti anakmu mendengar perkataan. Sebelum nanti gerejamu mendengar perkataan. Sebelum nanti generasi itu mendengar perkataan. You have to listen to your own voice. Kita harus terbiasa mendengar suara kita sendiri. Kita harus terbiasa mendengar suara kita sendiri. Memperkatakan firman. Kita harus terbiasa merasa senang, menikmati ketika perkataan itu keluar dari mulut kita sendiri. Karena ini kenyataannya, saudara. Ada banyak orang Kristen tidak bisa menikmati, enjoy, bahkan bersuka cita ketika perkataan itu keluar dari bibirnya sendiri. Karena logikamu adalah musuh besarmu. Tapi ketika engkau bisa memperkatakan sesuatu, engkau berkata, yes, yes Lord, I believe. Sesuatu sedang terjadi. Apa sekarang yang saudara hadapi dalam hidup saudara yang terlihat mustahil? Nah, sepertinya saudara nggak bisa mengubah itu. Coba saudara perkatakan sesuatu, bukan berdasarkan realita, tapi berdasarkan kebenaran firman. Apa yang saudara rasa ketika saudara memperkatakan itu? Kalau sesuatu belum terjadi di hatimu, perkatakan lagi besok. Kalau masih belum terjadi, perkatakan lagi besok. Sampai ketika engkau memperkatakan, iman itu mulai bangkit. Dan saudara mulai menemukan sukacita dengan apa yang saudara perkatakan. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk customer-customer baru. Terima kasih untuk koneksi-koneksi ilahi yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk modal usaha. Terima kasih untuk pemulihan dalam pernikahan. Terima kasih engkau mengubah suamiku. Terima kasih engkau buka jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk suatu kegerakan yang terjadi di gerejaku. Ketika engkau memperkatakan, and then you start enjoying, sesuatu mulai terjadi. Saudara pernah punya pengalaman nggak kayak saya? Saya ingat pengalaman ketika saya belum jadi apa-apa. Maksudnya sekarang jadi juga nggak gimana-gimana. Tapi saya ingat dulu. Saya itu bukan siapa-siapa, saudara. Benar-benar bukan siapa-siapa. Saya cuma seorang anak yang kehilangan ayahnya. Dan mencoba untuk menemukan kehidupan. Harus bagaimana kayaknya. Tapi saya ingat setiap malam, saya akan berbaring di lantai. Lalu saya mau membayangkan diri saya khotbah di hadapan banyak generasi. Khotbah di KKR. Saya mulai melihat diri saya tumbangin tangan atas orang. Orang mengalami jamahan. Lalu sementara berbaring. Terus tiba-tiba saya bisa menangis. Saya bisa merasa bergairah. Sepertinya saya sedang ada di situ, padahal enggak. Pernah ngalamin? Pernah punya pengalaman momen satu kali aja? Saudara sedang berbaring, dia membayangkan Tuhan memakai saudara dengan dahsyat, membayangkan Tuhan sedang melakukan perkara dahsyat, dan tiba-tiba sesuatu dalam saudara terbangun bergairah. Dan ketika saudara bangun, seakan-akan saudara baru selesai KKR, padahal nggak ada apa-apa. Kayak dahsyat sekali tadi. Emang ngapain? Ngapain? Tapi kayak luar biasa. Padahal you do nothing. Nah itu yang udah hilang dalam kita. Apa itu Pak? Tertawa dengan mimpimu sendiri. Tertawa dengan perkataan-perkataanmu sendiri. Kita harus kembali ke situ, saudara. Kembali ke sini loh. You have to believe in yourself and what you speak. Sebelum kau berharap orang lain juga percaya. Ketika Tuhan taruh firman-Nya dalam hati saudara, saudara harus perkatakan itu sampai dirimu sendiri hanyut dalam perkataan itu. Apa yang sekarang sedang saudara alami? Mulai perkatakan apa yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Bersukacita karena itu. Amin. Kita mau belajar dari Yesus. Alkitab berkata begini, dia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Dia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Nggak enak ngomongnya, tapi Yesus ternyata pernah mengalami kegagalan dalam pelayanan. Saudara harus garis bawahi begini, Yesus tidak pernah gagal.
Nggak pernah Tuhan Yesus gagal. Karena Yesusnya nggak bisa gagal. Yesusnya nggak pernah gagal. Yesus selalu berhasil mengenapi tujuannya. Tapi dia memiliki pelayanan yang tidak cuma bergantung kepada kuasanya, tapi bergantung kepada atmosfer di mana dia berada. Dan atmosfer di tempat ini sangat tidak mendukung untuk pelayanan itu berkembang. So ada dua hal yang kita pelajari dari Yesus. Pertama, dia bisa pilih untuk mengubah atmosfer, atau dia pilih untuk nggak terpengaruh dengan atmosfer dan mengubah orang yang mau berubah. Kadang kita pikir kita harus rubah gereja kita, sampai kita sadar gerejanya memang gak usah diotak-atik, jiwa-jiwanya saya ubah. Bener gak sih? Kita stres, kita marah-marah, kita komplain karena gereja kita nggak berubah. Mungkin Tuhan nggak mau saudara rubah gereja saudara, biarin aja. Tapi ubahkan setiap orang yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Amin. Satu orang. Dan itu yang Yesus buat. Yang kedua, Yesus tidak terpengaruh ketika tidak terjadi mujizat dalam pelayanan. Harusnya kita juga nggak terpengaruh. Mungkin sekarang saudara mendapati dalam hidup saudara nggak terjadi mujizat apa-apa. Nggak ada sesuatu yang besar terjadi dalam hidup saudara. Nggak ada sesuatu yang hebat terjadi dalam hidup saudara. Tapi dengarkan saya baik-baik, nggak apa-apa. Lakukan apa yang tetap harus kau lakukan bagi Tuhan. Mungkin belum ada mujizat terjadi, nggak apa-apa. Mungkin hidupmu sama seperti kisah ini. Tidak ada satu mujizat pun terjadi. Tapi kalau kita fokus kepada tujuan Tuhan, mujizat akan lahir juga kok satu waktu. Soalnya di antara kita yang sedang mencoba mengubah atmosfer, kalau ada, mungkin atmosfernya jangan dirubah. Jangan terpengaruh aja. Jangan terpengaruh atmosfer. Atmosfernya nggak bisa dirubah dan nggak apa-apa. Yesus nggak coba keliling Nazaret mencoba meyakinkan orang, enggak. Dia cuma fokus kepada agenda Tuhan atas dirinya. Apa itu? You have to still touch people life. Jadi ini yang dia lakukan. Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Itu yang Yesus buat. Saya bayangkan ketika KKR itu ya, panggung udah jadi, bayangin panggung udah jadi, sound system udah ada ya. Kalau di aplikasi zaman sekarang ya, sound system udah ada, keyboardis udah siap, WL udah siap, singer udah siap. Thomas bilang sama Petrus, bro, taruh usir setan lagi ya kayak waktu itu ya. Sip. Petrus bilang sama Yohanes, bro, lu nanti sembuhin orang sakit lagi ya, tumpang tangan lagi kayak waktu itu. Sip, semua udah semangat. Mereka tunggu sejam, gak ada yang datang. Tunggu 2 jam, gak ada yang datang. Tunggu 3 jam, gak ada yang datang. Lalu akhirnya mereka mendengar kabar bahwa orang-orang gak percaya. Kalau waktu itu Yesusnya saya, langsung kita bubar aja. Tutup, gak usah lanjut pelayanan, gak ada yang datang. Tapi puji Tuhan, Yesusnya bukan saya. Jadi ini yang Yesus lakukan. Dia bilang sama Thomas, kita tunggu ya, tunggu 1 orang. Kalau ada 1 orang aja mau datang ke sini, kita layani dia. So akhirnya dikatakan di situ apa? Yesus menyembuhkan beberapa orang sakit. Saudaraku, 1 orang aja kita layani. Kita sudah jadi sama seperti Yesus. Kita nggak boleh terpengaruh sama jumlah kalau pelayanan itu. Nggak boleh. Kita nggak boleh kejar masa kalau pelayanan itu, nggak boleh. Kita harus fokus sama 1 orang yang mau diubahkan. Karena kalau 1 orang itu kita layani sampai sembuh, kita sudah sama seperti Yesus. So kita harus punya slogan 2026. Layani 1 orang sampai sembuh. Jangan narik rame-rame dikumpulin di gereja udah jadi biar. 1 orang aja. Tapi sampai sembuh. Tuhan kita kasih kita teladan. Saya mau melayani 1 orang sampai sembuh.
Dan satu orang itu adalah kita. Tuhan mau melayani kita sampai sembuh, sampai jadi dahsyat, sampai jadi luar biasa. Amin. Mau kita sekarang melayani satu orang sampai sembuh. Next. Kita baru ngerti kisah ini. Kalau kamu punya 100 ekor domba dan seekor diantaranya tersesat, apa yang kamu lakukan? Pasti kamu akan meninggalkan yang 99. Pergi ke bukit-bukit untuk cari satu domba yang tersesat. Kenapa? Karena kita baru sadar satu domba itu berharga. Buat Yesus satu domba berharga. Saya mau tanya sini, siapa di sini yang pengusaha? Bisa katakan? Punya toko, bisnis? Ada. Pak, kalau hilang satu masih 99, Pak? Gimana, Pak? Nggak apa-apa dong, Pak ya. Masih 99 masih ada kan? Iya, mungkin enggak. Pengusaha kan mikirnya hitung-hitungan. Ngapain gue pusingin satu, 99 masih banyak. Tapi Yesus enggak loh. Karena buat dia, jiwa-jiwa itu bukan bisnis. Jiwa itu satu jiwa, mati dia buat jiwa itu. So artinya begini, sekalipun cuma satu, dia akan korbankan segalanya untuk jiwa ini kembali. Dan itu hati Tuhan buat saudara dan saya. Kita ini bukan produk bisnis gereja. Gereja boleh bangga punya 10.000 jemaat. Tapi buat Tuhan, satu jemaat pun di gereja itu bagi dia itu tetap istimewa. Kita bukan komoditas. Ada banyak orang di luar sana pengen mengumpulkan kita di sebuah tempat. Karena itu kebanggaan. Kita udah gak lagi jadi jiwa yang berharga. Kita udah jadi komoditas. Kita udah cuma sekedar menjadi alat untuk mempopulerkan satu gereja mungkin. Tapi buat Yesus, kita berharga. Satu jiwa kita ini berharga. Sekalipun di satu gereja cuma ada satu jiwa, Yesus mati buat jiwa itu. So revival doesn't have to be viral. It has to be real. Revival itu nggak perlu viral, tapi harus real. Revival itu nggak bicara KKR di lapangan besar. Revival itu bicara Anda mengubahkan hidup satu orang, melayani satu orang sampai sembuh. Amin. Hari ini mau nggak kita menangkap hati Tuhan buat hidup kita masing-masing? Kita menangkap hati Tuhan buat generasi. Kita menangkap hati Tuhan buat keluarga kita. Apapun yang sedang kita lalui dan apapun atmosfer yang sedang kita jalani sekarang, kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati. Kita sedang masuk kepada sebuah zaman di mana Tuhan sedang bergerak melalui generasi yang tanpa wajah dan tanpa nama. Faceless and nameless. Artinya saudara bisa mungkin cuma sekedar juga toko, tapi saudara bisa membawa satu orang berjumpa dengan Yesus. Saudara mungkin bisa cuma sekedar seorang pekerja biasa. Saudara bukan pendeta, bukan gembala, tapi saudara mengubahkan hidup satu orang. Kita harus kembali kepada hal yang sangat sederhana. Satu orang layani sampai sembuh. Gak usah kejar kerumunan banyak-banyak, satu orang layani sampai pulih. Maka kita sudah menjadi seperti Yesus. Dia sangat menghargai satu jiwa. Mayoritas saudara di sini udah pelayanan pasti ya di gereja saudara ya. Yuk kita sama-sama melayani Tuhan. Layani jiwa yang Tuhan percayakan sama saudara. Don't stress yourself with changing your church. Itu mungkin bukan bagian saudara. Kalau saya mengubah gereja bisa, karena saya kan wakil gembala. Jadi saya bisa ngobrol sama gembala saya, sharing sama gembala saya, ngasih tahu A, B, C, meeting rapat gembala, meeting leadership, kita ngobrol bla 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 bla, apa yang kurang, apa yang bisa dirubah, masukkan dari jemaat, saya bisa.
Tapi beberapa di antara kita mungkin nggak punya privilege itu. Jadi kita nggak usah maksa ke situ. Amin. Kita nggak usah maksa ke situ, ngotot ke situ sampai ngomongin gereja, nggak perlu. Kita fokus kepada apa yang kita bisa buat, yaitu mengubahkan satu orang. Seperti Yesus. Kalau kita mau fokus ke situ, kita bakal bergairah. Kita bakal bersemangat, on fire. Saya dalam perjalanan ke sini, gembala saya telepon saya, ngomongin soal pelayanan, kehidupan, dan lain sebagainya. Ngobrol, sharing sama gembala, seperti apa. Karena saya punya privilege untuk mengubah pikiran gembala saya. Dan untuk sampai ke situ, saya mendapat kepercayaan gembala. Tapi kalau saya bukan itu, saya bukan wakil gembala, saya bukan tim kepemimpinan gereja, saya nggak perlu ngurusin itu. Saya cuma fokus sama satu hal, bagaimana saya bisa mengubahkan satu orang di gereja sampai sembuh. Saya mau melayani orang itu sampai pulih. Karena dengan begitu hati kita akan menyala dan berkobar di tengah-tengah atmosfer yang kering ini. Amin. Amin.